Anda menyaksikan Kompas Bisnis masih bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Satgas Penanganan Cesium 137 memperketat pengendalian kawasan industri modern Cikande, Kabupaten Serang, Banten dengan status kejadian khusus cemaran radiasi. Saat ini tim Satgas masih melakukan langkah dekontaminasi di titik-titik paparan radiasi. Tim Satgas Cesium 137 memutuskan kawasan industri modern Cikande berstatus kejadian khusus cemaran radiasi. Seluruh aktivitas keluar masuk di kawasan berada di bawah kontrol Satgas dan akan dideteksi melalui Radiation Portal Monitoring atau RPM. Hal ini dilakukan sambil menunggu pemasangan detektor milik Polri, Bapeten, dan BRIN. Kasus ini terungkap setelah Amerika Serikat menolak hasil ekspor udang asal Indonesia karena dianggap mengandung bahan berbahaya radioaktif. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan material yang terindikasi terpapar tidak diizinkan keluar sebelum melalui dekontaminasi. Bila alat indikator mendeteksi cemaran cesium 137, maka akan dilakukan grounding dan dekontaminasi sebelum keluar kawasan. Saat ini Satgas telah menetapkan 10 titik pancaran radiasi dengan intensitas berbeda. 2 lokasi sudah didekontaminasi, sementara 8 titik lainnya masih dalam tahap inventarisasi detail sebelum penanganan lanjutan. Statusnya adalah status kejadian khusus cemaran radiasi. Jadi mulai hari ini semua kegiatan ada di dalam kontrol dari tim Satgas penanganan radiasi cesium 137. Alat indikator kita itu tersinyalir mengandung cemaran 137 akan dilakukan di-grounded, kemudian dilakukan dekontaminasi. Masih soal radiasi, sebelumnya Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan udang beku yang ditolak Amerika Serikat lantaran terkontaminasi material radioaktif cesium 137 masih aman dikonsumsi. Zulhas bilang hal ini lantaran kandungan radioaktif yang ada di dalam udang yang dikirim PT BMS berada di bawah ambang baku yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yakni 500. Di atas ambang baku, ya kita juga punya standar 500, ya. Kalau Amerika itu 1.200, kita 500. Nah ternyata yang sudah kembali ada beberapa yang hanya berapa? Minimum Pak. 68. Jadi yang itu jelas silakan boleh dimakan, ya. Nah, kita 500 ini 68. Tapi kalau yang di atas 500 kita musnahkan. Data Badan Pusat Statistik merekam ekspor non-migas Indonesia ke Amerika Serikat adalah nomor 2 setelah Tiongkok. Rinciannya pada Agustus 2025 sebesar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat. Ekspor non-migas ke Amerika Serikat mencapai dari awal tahun sampai Agustus mencapai 20,6 miliar dolar Amerika Serikat atau 11,7% dari total keseluruhan ekspor Indonesia di periode Januari hingga Agustus 2025. Saudara, Indonesia lagi-lagi diuji oleh hambatan non-tarif setelah Amerika Serikat menolak udang yang terkontaminasi radioaktif. Bagaimana tata kelola industri modern? Benarkah ini alarm atau lampu kuning longgarnya pengawasan? Kami akan tanyakan langsung kepada Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Center of Reform in Economics alias KOR. Selamat pagi, Pak Faisal. Selamat pagi, Mas Bremana. Ya, Pak Faisal, ini udang dari Indonesia ditolak Amerika Serikat. Apakah ini lagi-lagi menjadi ujian non-tarif bagi Indonesia? Ya, memang pada dasarnya yang menjadi hambatan kita atau menjadi tantangan kita dalam ekspor itu selain tarif, juga non-tarif ini justru malah sekarang lebih besar. Ya, jadi kalau tarif sebetulnya rata-rata kalau negara-negara maju termasuk Amerika itu dari rendah. Nah, tapi non-tarifnya ini banyak sekali. Amerika itu termasuk yang paling banyak setelah Uni Eropa. Ya, dari sisi hambatan non-tarifnya, termasuk hambatan non-tarif dalam bentuk sanitary and phytosanitary yang banyak berlaku pada
produk-produk pertanian, dan juga pada saat sekarang ini adalah yang dibahas adalah masalah perikanan. Nah, ekspor kita sebetulnya kasus seperti sorotan terhadap kualitas, ya, kandungan bahan yang terlarang atau yang tidak diinginkan ya dalam produk-produk perikanan itu sebetulnya sudah lama. Jadi ini bukan pertama kali ya. Jadi memang artinya memang perlu ada pengawasan dari hulu ya sampai juga ke border sebelum diekspor. Nah, ini kita berapa kali juga waktu itu challenge dengan Uni Eropa, dengan Rusia, selain juga dengan Amerika. Nah, masalahnya untuk udang ini sebagian besar ekspor kita itu memang ke Amerika. Jadi 50% ekspor kita itu pasarnya adalah Amerika. Nah, yang lain-lain itu adalah Jepang, kemudian Cina gitu. Dan dari Amerika sendiri sebetulnya kalau dilihat dari impor negara-negara yang misal impor mereka untuk udang, itu Indonesia nomor 4 ya, setelah Kanada, Ekuador, dan juga India. Nah, jadi artinya memang udang ini sangat penting perannya dalam ekspor perikanan kita. Nah, oleh karena ini salah satu produk yang sangat rentan dari sisi kontaminasi zat-zat yang terlarang ya, dan juga dari sisi bukan hanya itu ya, termasuk diantaranya kesegaran ya, tingkat kesegaran daripada produknya. Oleh karena itu makanya pengawasan untuk produk-produk seperti ini memang lebih ketat ya, untuk memastikan bahwa kualitasnya bagus, zat-zat yang terlarangnya itu tidak melebihi batas tadi ya, dan juga dari sisi kesegarannya tadi. Nah, jadi intinya memang satu pengawasan dari hulu ya, tempat mulai dari di mana dia ditangkap ya atau dibudidayakan sampai kepada kemudian diborong ketika inspeksi untuk sebelum diekspor. Nah, tapi satu lagi yang tidak kalah penting juga adalah diplomasi kita dalam menghadapi negara-negara maju ini, karena memang dalam beberapa kasus tidak murni sebetulnya. Ini artinya gini, maksudnya sangat-sangat bisa diperdebatkan sebetulnya ya tuduhan tersebut. Tadi disampaikan juga oleh Pak Zulhas itu bahwa sebetulnya sebagian besar daripada yang kita ekspor itu di bawah standar, tapi kalau kemudian ada sedikit sebagian kecil misalnya ya yang menjadi sorotan karena mungkin lebih tinggi, nah ini tentu saja akan mempengaruhi kepercayaan terhadap yang sebagian besar yang sebetulnya sudah acceptable. Nah, diplomasi dari sisi perdagangan ini penting untuk memastikan bahwa kita bisa challenge, kita bisa mendispute ketika ada tuduhan kalau tuduhannya tidak benar. Nah, kalau tuduhannya benar ya kita tentu saja harus memperbaiki. Nah, tapi tidak jarang juga sebetulnya ada tuduhan-tuduhan yang sifatnya subjektif, dan itu banyak terjadi juga pada ekspor di produk-produk perikanan kita. Nah, dalam beberapa kasus ekspor kita ke Amerika itu seringkali juga diukurnya juga bukan lewat laboratorium dengan kandungan sekian, tapi juga dari misalnya subjektif dari penciuman, misalnya dari sisi penciuman untuk mengetes kesegaran. Nah, hal kayak gitu kan jadinya sangat debatable. Dan itu dibutuhkan tentu saja diplomasi ya dalam konteks itu. Ya. Selain berkaca, apa kemudian kualitas yang kita tawarkan, tapi juga bisa diplomasi. Oh, nggak terlalu kayak gini kalau kita lihat kualitas kita gitu ya. Ada dua hal di sana, dari dalam dan juga keluar. Tapi kalau kita pertanyakan lagi, Pak Faisal, kalau soal hambatan non tarif ini Indonesia seperti kok sering banget kalah gitu ya di makanan soal kualitas. Kemudian kalau di komoditas ini soal lingkungan. Ini sebenarnya pengawasan pemerintah seperti apa dan kenapa kemudian ini kerap terjadi, Pak? Nah, justru itu makanya dari sisi pengawasan kualitas produk-produk ekspor terutama yang sangat-sangat rentan ini, karena sekarang trennya kalau kita mau masuk ke negara-negara maju, apalagi dengan kebijakan Trump sekarang, nah ini tentu saja hambatan akan mereka naikkan, bukan hanya tarif kita resiprokalnya saja 19%, tapi jangan lupa non tarif itu juga dimainkan oleh negara-negara maju, dalam konteks ini Amerika, tapi juga di negara-negara yang lain, terutama Uni Eropa itu paling banyak itu non tarifnya. Dalam proses seperti ini makanya pengawasan kualitas ya untuk mengalahkan hambatan yang non tarif tadi itu menjadi sangat penting. Penguatan dari sisi kualitas ini tentu saja ada institusi-institusi yang terlibat ya, termasuk lembaga-lembaga survei ya yang mensurvei atau mengecek kualitas standar daripada barang-barang ekspor kita, baik itu produk-produk perikanan maupun produk-produk manufaktur misalnya begitu. Ini menjadi sangat penting karena NTM-nya banyak sekali.
Kalau kita hanya fokus kepada tarif, ya, pada tarif dengan Amerika juga tarif, dengan Uni Eropa, jangan lupa kita bukan hanya masalahnya sekarang bukan hanya dengan deals dengan tarif reciprocal Trump, tapi kita juga ada beberapa kerangka kerjasama yang lain dan yang sekarang di depan mata juga adalah Indonesia, EU, SEPA. Ya, jadi kita tahu kalau kita ingin mendorong juga ekspor kita ke Uni Eropa, masalahnya bukan hanya di tarif, non tarif jauh lebih banyak. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian dari kesepakatan deal kita, misalnya dalam EU SEPA tadi dengan Uni Eropa, hal ini diadres, ya. Nah, tentu saja akan lebih susah kalau kita mengharapkan mereka menurunkan standarnya, karena standarnya memang tinggi sekali, ya. Nah, salah satu jalan yang harus dilakukan adalah kita bernego untuk misalnya kerjasama dalam hal asistensi atau investasi, ya, yang membantu para eksportir kita agar bisa mencapai standar yang mereka miliki. Nah, itu ada bagian daripada deal, itu pada saat nego gitu. Selebihnya tadi adalah perbaikan juga dari sisi hulu sampai ke border, ya, untuk kita melibatkan lembaga-lembaga survei yang mengawasi produk ekspor kita ini supaya betul-betul kualitasnya itu lebih terjamin, ya. Oke, deal-dealan tidak hanya soal tarif tapi juga tadi kalau misalnya kalian butuh yang bagus, kenapa nggak diasistensi biar kita juga bisa mengekspor yang bagus. Tapi kemudian apakah kemudian respon pemerintah dengan kemarin kejadian soal udang ini sudah tepat atau belum dengan menetapkan status kejadian khusus, kemudian dekontaminasi, apakah sudah cukup? Kita akan bahas setelah ini, Pak Faisal. Tetap bersama kami, saudara, di Kompas Bisnis. Masih bersama kami di Kompas Bisnis, saudara, dan masih bergabung bersama kami juga Direktur Eksekutif KOR Muhammad Faisal. Pak Faisal, kita lanjutkan kembali tadi soal respons pemerintah untuk kasus ini, udang yang tercemar radioaktif. Ini kalau misalnya kita lihat di dalam negeri sudah ada tuh soal penetapan kejadian khusus, kemudian ada dekontaminasi juga. Tapi kalau untuk respons ke pasar internasional, apakah sudah tepat atau seperti apa Anda menilainya? Satu aspek yang penting, ya, pertama menurut saya adalah dari sisi kecepatan, ya. Jadi kecepatan dalam respons dan keseriusan. Kecepatan ini menunjukkan keseriusan daripada Indonesia untuk mengadres masalah atau isu yang di-raise oleh negara importir. Nah, jadi artinya memang harus segera di-tracking oleh pemerintah value chain-nya dari hulu sampai kemudian ke border, mulai dari produsennya sampai rantai distribusinya sampai kemudian ke pelabuhan, ya. Nah, itu dan kemudian disampaikan kepada negara yang mengimpornya bahwa kondisinya seperti ini. Kalau memang sebetulnya di bawah standar, ya kita bisa berdebat atau bisa kita sampaikan bahwa ini sebetulnya di bawah standar kandungannya yang acceptable. Jadi artinya masih bisa diterima. Nah, tapi kalau kemudian memang ada kasus beberapa kontainer, misalnya tidak semua kontainer, ya, ada beberapa kasus yang di atas ambang batas. Nah, ini kan berarti harus segera direspon untuk kemudian diperbaiki, itu dari produsennya, distribusinya sampai ke pelabuhan. Ini kira-kira permasalahannya di mana gitu. Tapi kemungkinan biasanya lebih besar di produsennya. Nah, hal seperti ini dari sisi kecepatan itu sangat penting untuk kemudian merespons apa yang diraih oleh negara importir. Dan yang kedua tentu saja adalah transparansi, ya, dan kesatuan keseragaman dari sisi prosedur ini yang seringkali juga dibutuhkan. Kalau kita ingat yang di-raise oleh pemerintahan Trump dalam deal kita dengan USTR kemarin pada tarif resiprokal itu, yang mereka sorot dalam NTM kita itu adalah satu, transparansi dari prosedur, yang kedua dari sisi biaya, ya, dari sisi biaya. Nah, ini jadi kesatuan, keseragaman ini harus penting, jangan beda-beda, ya, satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu makanya dalam hal pengawasan juga perlu menggunakan pihak-pihak yang lebih bisa dikontrol oleh pemerintah dari sisi kualitasnya. Contoh misalnya kalau dari lembaga pengetesan daripada produk kan ada lembaga-lembaga survei. Nah, ini lembaga-lembaga BUMN misalnya itu lebih mudah untuk dikontrol oleh pemerintah untuk memastikan tadi keseragaman dari sisi prosedur dan juga biaya. Di samping tadi, ya, yang saya sampaikan di awal itu masalah kecepatan dari respons kita. Oke, respons yang cepat diperlukan gitu, ya, dan juga perbaikan tentunya dengan pengawasan seperti itu. Kemudian Pak Faisal, terkait dengan sekarang yang radioaktif sudah mencemari makanan, ada cengkeh di sana, ada udang di sana, lingkungan juga tidak
luput dari pencemaran radioaktif. Kemudian bagaimana nih dengan tata kelola industri modern kita? Apakah sudah mulai lampu kuning nih karena negara lain selain Amerika Serikat juga udah mulai menyoroti soal kualitas udang kita? Ya, saya pikir industri kita, terutama industri yang berorientasi ekspor, harus memang segera melakukan percepatan melihat kondisi daripada global yang sudah lebih ketat ya bukan hanya pengawasan tapi standarnya, dan juga lebih kritis terhadap produk-produk bukan hanya dari sisi tingkat kesegaran tapi juga kandungan bahan pencemar, termasuk juga misalnya dalam hal kesehatan lingkungan. Dan ini banyak hal sebetulnya aspek yang disorot biasanya, termasuk misalnya traceability atau ketelusuran pada barang yang diekspor itu sampai ke hulunya. Nah, ini artinya membutuhkan adaptasi daripada industri, terutama yang berorientasi ekspor ya, untuk mengikuti standar ini ya, secara lebih cepat gitu, karena kebutuhannya di luar waktu meningkat, dan daya saing kita dalam kasus ini bukan hanya lagi dari sisi harga tentu saja, tapi dari sisi sejauh mana produk kita bisa memenuhi standar yang diinginkan oleh negara-negara importir yang banyak diantaranya adalah negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa. Oke, baik. Jadi memang lagi-lagi sekali lagi Pak Faisal, kita harus soroti kasus ini bersama-sama gitu ya. Respons pemerintah harus cepat. Lagi-lagi pengawasan dari hulu sampai ke perbatasan juga harus kita perketat supaya lagi-lagi jangan sampai implikasinya ke dalam negeri dan juga bagaimana ekspor komoditas kita ke luar negeri. Terima kasih Pak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR, sudah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Selamat pagi. Selamat pagi.